Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan siang ini kawan, saya akan membahas sesuatu pembahasan mengenai ternak domba, baik ternak domba maupun kambing. Kebetulan pada siang ini ada kawan-kawan yang jauh-jauh datang ke Banyuwangi. Beliau ingin sharing-sharing, kita nanti akan bermusyawarah bersama, tentunya membahas prospek mengenai ternak kambing maupun domba. Beliau-beliau ini jauh-jauh dari Malang. Ini para peternak-peternak profesional, sudah master-master di belakang saya ini. Sebelumnya ini nanti saya akan memvideokan, saya mau sharing-sharing kepada teman-teman karena beliau-beliau ini sudah lama. Jadi alangkah lebih baiknya ini nanti saya tak bertanya-tanya, menggali pengalaman bersama. Tentunya kita saling berbagi pengalaman. Mungkin dari teman-teman yang di rumah ini nanti bisa menyaksikan bagaimana sih cara-cara merawat antara kambing atau domba, perkembangannya bagaimana. Jujur kalau saya sendiri, saya peternak yang di domba. Kalau beliau-beliau ini banyak yang peternak etawanya. Dengan apa konsepnya, monggo langsung saja kita pertanyakan, kita berbincang-bincang pada beliau-beliau. Ngapunten Pak, perkenalkan dulu saking pundi niki? Perkenalkan kula saking Malang lereng Gunung Kawi. Wah, saking Malang lereng Gunung Kawi. Ngrowe kok mestine to wobeh mestine. Nggih. Barat. Nggih. Kok nggih tebih-tebih saking Malang Gunung Kawi sampai silaturahim ke Banyuwangi. Padahal beliau-beliau ini sudah peternak-peternak handal kok sampai bisa silaturahim ke Banyuwangi niki. Ini nggih pados masalah pengetahuan untuk beternak lebih dalam, siapa tahu bisa untuk mengembangkan atau dikembangkan di daerah kami begitu, terutama dalam proses pengadaan pakan atau teknik perawatannya. Ini kami butuh yang namanya teknik-teknik yang bisa dikembangkan di daerah kami. Oh, ngoten nggih. Ngapunten saderenge kula tak tangget-tangget. Ngene Pak niki mawon pun kersane. Ngapunten Pak. Jenengan niku ternak kambing. Ternak kambing sudah sekian lama dan sudah berapa ekor? Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Saya berternak sudah 1 tahun, Mas. Sudah 1 tahun. 1 tahun, tapi bahan pakan pokok saya itu 80% kulit singkong. Oh, ngoten. Lah saat ini nopo ingkang sampean nerawat, kambing atau dombanya atau nopo? Kambing ya, Mas. Oh, kambing. Nggih. Kambing berapa ekor, Pak? Sekarang tinggal 30, Mas. Sekarang tinggal 30. Sempat merawat itu sampai berapa ekor? Kemarin hampir 100. Wah, hampir 100 ekor. Istimewa kawan, istimewa. Juragan. Terus sedangkan Bapak sendiri di sana itu fokusnya di peternaknya atau di dagangnya? Kalau sekarang saya fokuskan ternak, Pak. Oh, ngoten. Jadi terus terang kalau sekarang ini ternak itu bukan saya buat sampingan, Ya. tapi memang saya fokus saya pokokkan ke situ. Nggih. Dengan ternak kambing Jawa, pola pakan Kulit singkong. kulit singkong. Ya. Mengenai prosesnya, kulit singkong itu pastinya juga ada proses ya. Ya. Itu Bapak fermentasi atau Bapak bagaimana? Kalau lihat musim. Kalau musim hujan itu saya fermentasi. Ya. Tapi kalau musim panas ini langsung saya cuci, saya kasih makan. Oh, nggih. Itu. Terus menyikapi kulit singkong. Info yang saya dengar loh Pak niki nggih. Kulit singkong itu biasanya bisa menyebabkan kembung pada hewan. Niku Ya. menurut jenengan leres napa mboten? Hasil evaluasi jenengan mawon pripun? Ya memang betul, Mas. Tapi semua itu kan harus ada belajarnya. Oh, ngoten. Ya. Dari dikasih makan dulu rumput sedikit, dikasih kulit singkongnya sedikit itu. Oh, itu cara untuk mempelajarinya. Belajarinnya. Oh, dan menanggapi biar hewan Hewan tidak terlatih. kembung. Oh, ngoten. Nggih, Dan nggih. mudah, Mas. Kalau kembung itu pengalaman saya air degan, Mas. Oh, malah damel air kelapa niku Air nggih. kelapa itu, Mas. Wah, iki ilmu baru ini, kawan. Ilmunya lereng kawi ini. Oh. Kena diombe karo Sing rumah. sing rumah.
Berarti cara untuk memberikannya itu berarti jangan sampai cuma 1 atau 2 kelapa ya. Enggak. Cari sejanjang biar kita juga kenyang. Persiapan untuk ini yang merumat ya. Orang-orangnya Tapi insya Allah kalau sudah 1 bulan mas, kalau sudah 1 bulan kita ajari itu udah kebal dah. Oh. Walaupun dikasih enggak ada kembung lah. Oh, nggih. Itu pengalaman saya loh mas itu mas. Oh, ngoten nggih. Ini kawan, perwakilan dari Etawa Farm lereng Gunung Kawi, studi tour ternak domba atau kambing. Wah, niki mesti nembe ndamel niki wow, bener niki. Tak ya. mampir. Jauh-jauh kawan, beliau membuat banner seperti ini mau sharing-sharing ke Banyuwangi kawan. Niki wow memang dari perwakilan komunitas jenengan nggih, peternak wilayah Gunung Kawi nggih. Nggih mas. Niki mangke kersane lebih jelas malih monggo langsung mawon, ada beberapa sharing-sharing pertanyaan-pertanyaan biar teman-teman yang di rumah pun juga ada manfaatnya, tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Monggo kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang perlu disampaikan. Monggo sinten riyen ingkang paring pertanyaan kula napa jenengan napa sinten? Kula pena. Oh jenengan riyen. Sampeyan tak ngeteng ngene sinten ngene rencange. Oh tengah Pak Gadung aku. Loh. Ini ketua kelompok. Oh, kebetulan ini ketua kelompok. Saya ingin tanya. Iya. Masalahnya ini kan sebenarnya saya pelihara kambing itu ya agak lama, sudah 5 tahun ada. 5 tahun. Ya. Cuma cara memilih kambing kalau beli itu antara kambing yang sehat dan enggak itu gimana? Nah, iki. Kalau di pasar tuh Pak, Iya. di pasar itu susah. Bentar Pak, kalimat Bapak itu menanyakan atau ingin mengetes saya atau Pak? Bukan, saya tanya. Cari ilmu ke sini mas. Karena selama ini kan saya tahu luput saja. Padahal pertanyaan Bapak tadi sudah bisa dijawab sama bapaknya yang ini loh. Ayo Pak, jawab Pak. Belum mas. Loh. Ini saya kan mau minta ilmu ke sini. Ilmu. Sampai yang sering nganu ke pasar. Aduh, ini kok malah saya ini nanti. Masalahnya kita itu pernah juga itu beli kambing, saya pelihara 8, belinya itu 18. Ya, terus? Pelihara 8 bulan, Ya. laku 18. Itu masalahnya. Saya bentar. Belinya itu 18 juta. 1.800. 1.800.000. 1.800.000 Ya. dipelihara 8 bulan, Ya. laku 1.800.000. Berarti kan rugi mas. Makanya saya tanya itu cara memilihnya di pasar itu gimana. Nah, terus gini. Tapi waktu itu Ya. saya memilihnya itu rambutnya itu ngadek-ngadek. Yo. Berarti ya bisa beli lagi, jangan yang seperti itu, Pak. Nah, makanya itu andai kata seperti itu penyakit itu obatnya apa gimana? Mungkin Mas tuh ada pengalaman dari situ. Oh, ngoten. Oke. Ah, Terima kasih. nggih sami-sami. Videone terarah ngene kula mawon lah, ngeten berarti. Mungkin gini, Pak. Makanya saya sendiri itu cenderungnya itu di breeding. Breeding itu dalam arti kita itu bisa membeli satu hewan itu untuk selamanya. Ketika kita breeding, semisal anggap saja gini, kita itu beli langsung 10 ekor, jangan satu. Dari 10 ekor tersebut, ini nanti yang bisa menjadi poin yang bagus itu tidak semuanya. Jadi beli 10 ekor. Semisal nanti kita rawat 1 tahun, anggap saja yang 5 ekor itu hasilnya nggak memuaskan. Oke lah kita jual. Kita anggap saja apa namanya? Mengeluarkan korban dulu apa Pak? Menyeleksikan Yang baik yang Nah, intinya menyeleksi hewan dulu. Setelah kita seleksi, anggap saja yang 5 ekor kita tidak dapat keuntungan, tapi kan kita dapat 5 ekor yang hasil seleksi, hasil yang bagus. Dari 5 ekor tersebut, ini nanti kita kembangkan selamanya. Kita kan tidak beli lagi, itu satu. Tapi usahakan memang kalau pembelian hewan di pasar, ya jangan hanya sebatas melihat hewannya itu bagus, gimana itu kan menyesuaikan juga tuh Pak. Ya mungkin Bapak sendiri semuanya sudah ada pengalaman-pengalaman cara memilih hewan. Kalau bisa induk yang seperti ini, susunya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau bisa itu kalau menurut saya itu belilah induk yang langsung punya 2 keturunan. Itu lebih kelihatan bahwasanya hewan itu bagus tidaknya. Kalau cuma kita lihat jogroknya saja tidak bisa, Pak. Iya. Karena kita tidak tahu silsilah riwayatnya dulu. Iya.
Iya, kalau dia itu hewan silsilahnya punya anak 2 terus, atau ketika melahirkan dia itu tidak mau merawat anaknya, kan tidak tahu silsilahnya awalnya. Iya. Jadi kalau bisa memilih hewan yang punya langsung anak 2, itu satu. Kalau belinya di jantan, ya kan kelihatan modelnya, ciri-ciri yang ini kelihatan masih muda, jogrok mulai dari kakinya dan sebagainya, kan kelihatan fisiknya. Iya. Tapi kalau dilihat dari giginya saja sudah kowel, walaupun hewannya kecil, ya anggap saja sama dengan beli benek, Pak. Bapak belinya anggap saja saat ini harga 1 juta, dirawat 1 tahun lakunya tetap 1 juta. Ya hal yang wajar dong Bapak beli benek. Hewan yang sudah afkir Bapak beli. Itu poin yang pertama. Mungkin ada lagi napa Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mas. Oh, ngoten. Mungkin kami jauh-jauh dari lereng Gunung Kawi. Nggih, nggih. Ya kita setiap hari kita lihat komentar dari YouTube selama ini ya. Ya, Kita ya. penasaran. Memang di wilayah lereng Gunung Kawi itu rumahnya memang kambing jenis Itawa. Iya, iya, iya. Setelah datang di sini ternyata yaitu kambingnya domba. Nah, Iya. mungkin dari segi kambing mungkin cara pakannya pun beda. Makanya dari kelompok ini bagaimana cara merawatnya domba, insya Allah nanti kami akan kita padukan, yaitu merumahkan antara domba dengan kambing Etawa. Itu mungkin tolong jelaskan pakannya bagaimana, terus cara makannya itu bagaimana. Ini mungkin yang kita perlu tahu. Oh, ngoten. Iya. Nganu mawon, Pak, mungkin rencang-rencang sing teng griya. Nganu ya, Mas. Ndelok channel YouTube-e dhek rek makani ya pendino ya wis enek ning YouTube-e kok. Lho, jawabannya singkat segitu aja, Pak. Lho, semuanya kan sudah saya jelaskan di channel YouTube saya. Saya pemberian pakan memakai rumput odot itu 1. Terus tambahannya untuk minum saya kasih minuman air ampas tahu itu. Terus tiap pagi saya kasih fermentasi dari rumput odot. Kalau saya aktivitasnya seperti itu, cuma teman-teman biar lebih jelas cara pembuatan, semuanya ada kok, sudah saya tayangkan di channel YouTube saya. Untuk efek sampingnya fermentasi dengan silase di kambing apa efeknya? Ngeten Rin. Mungkin terkadang itu banyak teman-teman yang juga mempertanyakan apa perbedaan fermentasi sama silase. Ya. Ya, Nah, banyak itu. kan ngoten niku kan. Makane kula tak tekok ngene Pak. Pak, ngapunten kula tak takon jenengan. Perbedaan fermentasi sama silase pripun? Kalau silase saya nggak pernah pakai, Mas. Terus kalau fermentasi? Fermentasi. Terus yang Bapak bikin itu apa sudah jelas itu fermentasi? Ya kalau saya melihat cara-cara pembuatan terus bahan-bahannya kayaknya kayak fermentasi. Bentar Pak, saya biar tidak ragu lagi. Kayaknya kalau fermentasi gitu. Nah, terus cara Bapak membuat fermentasi tersebut itu bagaimana sih kok Bapak bisa menyimpulkan itu makanan fermentasi kok bukan silase? Karena gini ya, yang satu kalau saya kan bahannya dari kulit singkong, Mas. Ya, terus Kulit singkong, kalau mau besok pagi saya fermentasi, sekarang saya apa namanya itu? Takler apa namanya? Jemur aja. dijemur. Dijemur di tempat teduh gini loh, Mas. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Heeh. Diangin-anginkan, betul. Nah, setelah itu, ini kan saya kan juga dulu itu dimanggil teman yang bisa ngajari itu. Ya, ya. Pak Haji, itu kalau 1 kintal itu katulnya 10 kilo. Ya, Terus E4-nya itu 6 tutup. ya. Terus Tetes. tetesnya itu satu gelas gitu kan. Oh, gitu. Ya, Nah, ya. Terus E4-nya itu dicampur sama air gula, Mas. Air gula apa air tetes? Air gula dulu. Oh, air gula dulu. Katanya itu biar apa mikrobanya menyebar katanya. Ya, 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 benar, Selama benar. 15 menit, Mas. Heeh. Nah, setelah 15 menit tak campur sama tetes yang 1 gelas tadi. Iya. Nah, setelah 15 menit baru tak kasih apa namanya katul. Perbandingannya 1 kintal 10 kilo. Ya. Terus garamnya itu waktu itu suruh ngasih yang 3 plastik itu. Ya, benar. Nah, habis itu terus air sama tetes sama
empatnya jadi satu, Diaduk. aduk tak gemburkan mas. Itu teori yang dikasihkan saya kayak itu. Dan hasilnya bagaimana? Nah setelah itu kan, bentar dulu mas, ini Oh, masih proses dulu ini. Oh, panjang ini. Proses awal dulu ya. Iya, iya. Setelah campur aduk selesai, baru dimasukkan ke drum waktu itu. Nah setelah masukkan ke drum, terus saya tanya, ini matangnya berapa hari ini mas? Saya bilang gitu sama namanya Mas Imron gitu mas. Oh, iya. Anu Pak Haji, ini minim 21 hari mas ini. 21 hari. Nanti 21 hari sama buka, nanti sama ambil sama cium aromanya gimana. Heeh. Terus kalau udah istilah kayak tape itu, Heeh. terus sudah lunak, Iya. itu layak dikasihkan. Tuh. Oh, iya. Loh, kalau nggak ada kebocoran mas, itu dibikin sampai 6 bulan 7 bulan nggak apa-apa. Terus semisal Pak ya, sama Bapak tadi bilangnya sampai berapa hari? 21 hari. 21 hari mas. Semisal 3 hari dikasihkan makan boleh nggak? Soalnya hewan saya keburu lapar ini. Itu kalau itu saya nggak tahu ya. Makanya kan Masalahnya itu kulit singkong mas. Kalau lain mungkin bisa. Oh, ngoten. Itu kulit singkong itu. Oke kawan, ini pengalaman dari Bapak Kaji ini. Katanya kalau kulit singkong itu ternyata itu aman. Kita tidak usah khawatir kalau hewan itu akan kembung, tapi dengan cara seperti tadi difermentasi. Dengan cara seperti itu insya Allah semua limbah kita itu bisa kok memanfaatkan pola ngoten Pak nggih. Tapi kalau kulit sepe itu harus dilatih sedikit. Ah, Kalau yang nggak Langsung. fermentasi, kalau yang nggak langsung difermentasi, iya. misalnya sekarang ngupas, terus kalau posisi kotor mas ya, Iya. Mas Baim, itu kita cuci sama air garam. Ya. Nah, cuci, nanti dikasih rumput 1 tekem gitunya ya, setengah tekem gitu ya. Oh, ngoten. Itu Nggih. Ini itu katanya kayak gitu dulu. Nggih, Makanya nggih, tak nggih. praktek kan kok ya bener nih. Gitu. nggih. Ini sebenarnya itu tadi kebalik, Pak. Kebaliknya gini, seharusnya yang silaturahim ke sana itu saya, bukan Bapak ke sini. Lu masternya kok malah suruh ke sini. Ini terus terang mas. Iya. Terus terang ya. Ini kan saya kan ya dulu katanya orang kalau fermentasi nggak bisa hamil, nggak nanti tengah-tengah anunya lumpuh. Nah ternyata ya tadi saya terakhirnya saya pikir-pikir, terus saya tanya sama dokter mantri, siapa yang bilang itu? Katanya cuma katanya yang benar, pokoknya makan kulit singkong apapun harus bareng sama minum karena panas. Berarti gini Pak ya, dari pengalaman Bapak dengan pengalaman saya itu sebenarnya sejiwa, searah ya. Intinya fermentasi itu aman untuk di hewan, tapi harus ada penambahan, anggap saja minum. Iya. Dan lain-lain, ngoten nggih. Iya. Oh, sama ternyata kawan. Terus satu lagi, Oh Mas. ya, monggo. Seru ini. Ini yang bikin kesel ada ini. Loh, kok ada tuh, Pak? Makanya kadang-kadang nggak semudah itu fermentasi dikasihkan mau. Kalau domba ini 2 hari mau, Mas. Oh ya. Ini pengalaman palik saya, 2 hari mau. Nah ternyata pengalaman saya di Etawa itu 10 hari nggak mau makan Terus kambing. gimana hasilnya? Nyik, stop. Tak mentalak nih, Mas. Enggak takut hewannya gimana gitu. Katanya adik saya mati bene, sing penting gelemangan siji iso nyendil urip bersama Mas. Oh, yakin itu Pak berarti Yakin ya? ya, 10 hari baru lah, Mas. Terus cara melatihnya berarti tiap pagi atau tiap sore atau full memang itu aja? Jadi pagi tak kasih. Oh. Saya kasih segini ini ya. Ya. Pertamanya dihambus tok, Mas. Nah, ini. Dihambus tok ini. Wah, ini apa? Tak coba kasih polar juga nggak mau, Mas. Mungkin karena bau tape tadi loh ya. Iya. Belum pernah makan fermentasi. Nah, setelah sehari besoknya baru 2 kali makan sudah dia mundur dari tempat makan, dari palungan itu. Sampai sore. Saya maghrib nggak mau makan. Tak ambil yang di palungan tadi fermentasi. Besok pagi tak kasih naik, Mas, makanya. Mungkin bisa 3 kulit. Ini pengalaman kambing Jawa melatihnya dengan pakan fermentasi. Itu pun kalau dari bahan baku kulit singkong. Nah, kulit singkong. Oke kawan, ini tadi penjelasannya sudah sangat jelas.
sebenarnya pola pakan itu semuanya itu sama-sama bisa untuk dikasihkan ke hewan. Cuma mempunyai cara masing-masing. Iya. Ngoten nggih? Iya. Tadi ini sudah ada 2 pertanyaan yang dijawab dengan sendirinya. Sampean yang bertanya dan ini nanti semuanya jawaban tetap pada sampean sendiri. Monggo Pak, tanya lagi Pak. Seru ini soalnya. Biarin jauh-jauh ternyata malah saya Nggak ada dikerjain. pengaruh ya? Beda apa? Di kandungan nggak ada? Loh, sepengetahuan Bapak bagaimana tadi? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada loh Pak. Terus pengalaman Bapak Dadung Awu gimana? Loh, kalau saya sendiri kan dari kemarin saya bilang akibat hewan makan fermentasi itu kenyang Pak. Kalau maksud saya tuh kalau untuk breeding. Ya kenyataannya kan hewan saya sendiri juga saya kasih seperti itu. Kan ini penggemukan. Loh kan ada breeding saya. Oh ada. Loh, gini Pak, mohon maaf, mungkin Bapak melihatnya saat ini kan saya sebagai penggemukan. Ah. Dulu sebelum saya hewan full di penggemukan, semua rawatan indukan saya sendiri yang merawat. Fermentasi. Ya iya Pak, Itu nggak apa-apa Pak. nung saya fermentasi Nggak sudah apa-apa. bertahun-tahun nih. Makanya jangan katanya. Jadi kita punya jawaban yang lebih mantap. Ah. Ya sudah dikombinasi. Terus gini. Kita berani menyampaikan ke anggap saya dunia maya. Diperkirakan yang kita sampaikan ini ada tanggung jawabnya apa enggak? Dalam arti kalau orang menirukan kita nantinya, wong saya saja kan jelas tidak apa-apa kan? Ya. Berarti kan kita menyampaikan ke teman-teman tidak terbebani kan? Iya. Enggak apa-apa. Saya kalau kulit fermentasi saya tanggung jawab, jamin enggak apa-apa, Mas. Nah ini kawan, kalau Jamin teman-teman, nggak kalau fermentasi loh pokoknya ya. kalau ini Nggak nanti apa-apa. teman-teman Asalkan mengikuti ragu, peraturan. beliau ini sebagai saksinya yang sudah Pak praktek, Haji. Pak Haji ini, karena beliau juga pengusaha apa Pak tadi Pak? Kupasan singkong, Mas. Beliau ini tukang kirim singkongnya, kupasannya dikasihkan pada hewannya, ngoten nggih, Iya. Pak. Nah, dan beliau sempat bertanggung jawab bahwa hewannya selama ini dikasih pakan dengan pola seperti itu tidak apa-apa. Tapi ada tapinya, harus ada persyaratan yang diterdasan seperti tadi. Nah, nggih. Berarti ngoten iki wau nggih. Oh, Persyaratannya Kak. apa Terus ya? satu Kalau lagi, baru. Mas. Kulit singkong itu, ini ceritanya temen loh ya. Nggih. Kan tiap hari punya kita tuh diambil peternak sapi susu, sapi perah. Ya. Itu ya 100 sak. Itu sudah berjalan 8 tahun ini, Mas. Ya. Itu katanya menambah produksi susu itu luar biasa, Mas. Gitu. Ya. Oke, masuk, Pak. Intinya ya kembali itu tadi, semua pakan itu sebenarnya bisa dan menyesuaikan dari wilayah kita masing-masing. Kalau wilayahnya teman-teman ada banyaknya singkong, monggo dimanfaatkan. Tapi kalau nggak ada, ya jangan mengada-ngada. Nanti khawatir belakangnya kesusahan. Itu satu. Soalnya kita pun juga menyesuaikan tempat masing-masing. Tapi beliau ini tadi sempat saya tanya, saya nggak yakin kalau singkong saja, pasti juga ada tanaman rumput penghijauan. Ada. Ayo Pak, tadi nanam apa Pak? Odot. Oh, jangan disembunyikan itu Pak. Itu Bener, poin ya? bagi kita loh. Odot saya itu kalau dimakan kambing 50, Mas. Sementara ini loh, Mas ya. Heeh. Cuma di bawah-bawah apa jeruk, saya nanam jeruk. Iya. Itu saya ambil, lah cukup 30 itu satu bentar cukup kok sore, Mas. Oh. 1 bulan nggak habis loh. Ya, ini poin kawan. Jadi walaupun punya fermentasi juga mempunyai penghijauan segar, salah satunya yaitu tadi menanam rumput-rumputan, odot. Karena odot itu menurut saya pun juga bagus. Sama kok baik kambing domba maupun milik Bapak kan jelas setawa ya. Iya, ketawa. Mungkin lain waktu Bapak bisa kok memfotokan hewannya, nanti saya masukkan dalam video tersebut ini nanti. Insya Allah. Kalau ada fotonya mungkin Ada. bisa diselipkan di sini nanti. Iya. Oke, mungkin ada apa lagi yang perlu kita bahas? Mungkin Bapaknya apa tadi? Pasti jauh-jauh dari rumah sudah dikonsep dulu ini. Ayo, Cuma Pak Suri. saya harus bisa membalikkan pertanyaan ini nanti. Ayo coba tanya apa lagi Pak? Ayo, Pasti jawab Bapak sendiri nanti. Pak Bianto. Wis mau. Ayo, apa sing durung? Sinuri apa yuk? Kalau nanti Bapak nggak tanya, pasti di rumah dituntut sama teman-teman. Kamu tadi bagaimana tahu sudah merancang kok tidak ditanyakan? Apa yang belum? Ayo apa yang belum dikoreksi dulu. Enggak usah. Terus ada. Terus Bapak Dadung Awu kok memilih domba kok gak memilih kambing, itu kelebihannya apa? Kelebihannya semua hewan itu sama-sama menghasilkan. Ya, Itu maksudnya kan pasti. ada unsur-unsur yang sangat diminati.
Saya cenderungnya itu satu, hasil yang banyak, cara yang mudah. Itu. Intinya seperti itu, Pak. Itu inti poin paling berharga bagi saya. Kok terlalu simpel. Loh. Lio apa sih? Coba gini, Bapak ternak itu yang diminta itu apa? Hasil apa hobi? Iya pasti hasil. Ya udah itu simpel itu aja. Ini kawan, saya perlihatkan ini posisi diskusi di kandang saya ya. Hewan-hewan saya posisi jam 1 siang itu semuanya sama molor ini kawan. Ini tadi sempat Bapak mempertanyakan kenapa saya memilih domba daripada kambing. Itu salah satunya gini. Saya tak menjelaskan via video saja Pak ya. Iya. Salah satunya gini. Kalau saya merawat kambing mau nggak mau posisi kandang saya tidak bisa seperti ini kawan. Harus lebih kuat lagi, posisi harus tinggi, dan per kotaknya itu tidak bisa diisi 3 ekor karena hewan saya ini kandangnya 1 meter kali 15. Kalau diisi 3 ekor itu tidak mungkin kalau untuk kambing Etawa. Pastinya cuma berapa tadi Pak kalau 1 meter persegi yang bekerja? 1 Mas. Ini cuma 1 ekor. Nah, kebetulan kandang saya ini ada 30 kotak. 30 kotak kalau untuk domba itu bisa kapasitas 90 ekor kalau sudah besar, kalau kecil bisa sih 44. Jadi bisa 120 ekor. Tapi kalau kambing Jawa mau nggak mau saya yakin pasti berapa Pak kalau 30 kotak? 30. Nah, Kalau besar. ya udah itu jawabannya Pak. Kalau kecil bisa 2. Kalau kecil bisa 2. 3. Tapi hasil akhirnya? Hah? Hasil akhirnya? Akhirnya ya kalau 1. Masih akhirnya lari ke bagian pasar wagi. Itu kawan, salah satu kenapa saya memilih domba daripada kambing, cara merawatnya itu pasti lebih mudah. Saya punya kandang kapasitas 3 meter kali 15, itu bisa terisi 90 ekor sampai panen. Sedangkan kalau kambing mau nggak mau cuma 30 ekor karena kondisi kandang yang cukup anggap saja sempit kalau untuk kambing dan harus terisi satu-satu. Sedangkan hasil jualnya itu sama saja, sama-sama mudah untuk dijual. Kalau di Banyuwangi itu seperti itu, toh nanti di Malang pun saya yakin juga sama. Enak Mas. Kalau untuk domba pun juga sama-sama mudah. Sedangkan cara merawatnya, pemberian pakan, kalau saya untuk memilih Pak ya, saya memilih semisal ini aja. Saya merawat kambing 30 ekor sama melihara domba 90 ekor. Saya itu lebih suka yang 90 ekor, lebih santaian yang 90 ekor. Ayo saya bertanya sama Bapak. Bapak melihara, jangan Bapak lah, yang ini aja. Monggo Pak. Iya. Saya tanya dulu Pak nggih. Kok tanya terus? Lu nggih. Lu jauh-jauh dari Malang lu saya, Pak. Sebetulnya saya itu yang tanya sama saya. Iya, soalnya kan saya membalikkan pertanyaan. Coba gini. Ya. Bapak semisal melihara kambing Etawa dengan pola tradisional maksimal bisa melihara berapa ekor? Sekarang kalau dinilai kepala itu 18. 18 ekor itu masih semisal ditambah 2 kali lipat masih mampu nggak merawatnya? 18 itu nggak besar-besar, ada yang kecil kira-kira 9. Oh 9. Semisal itu nanti dewasa semua, besar semua, itu menurut Bapak kalau kambing Etawa dengan cara meramban ya, Ya. itu maksimal satu orang merawat berapa ekor? Kalau besar, Ya. kalau saya itu yang saya pengalaman yang saya rasakan itu paling banyak itu 10 sudah mentok sudah. Semisal 20 ekor mampu nggak? Kayaknya nggak mampu. Makanya kesini ini ke Bapak Dadongawu. Gimana caranya itu merawat 30 ekor tapi ngaritnya nggak seberapa. Oh ngoten. Intinya ke situ. Berarti pertanyaan yang tadi sudah selesai Pak ya? Yang kenapa saya memilih domba sama kambing? Iya, Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai ya udah berarti ganti pertanyaan lagi nih. kok kamu terus. Loh enggak, ini kan sifatnya kita kan sharing. Jauh-jauh lupa saya Pak. Enggak, itu tadi ya. Coba mungkin ada yang diskusikan lagi. Biasanya kan apa ya? Monggo. Hah? Monggo. Nah ini mungkin ada titipan, ya, mungkin lupa untuk bertanya. Oh nggih, monggo. Mungkin barangkali dari Pak
Braham mungkin juga ada mengalami yang masalah yang sama, terutama kematian anak kambing di saat melahirkan. Ini mungkin yang selama ini permasalahan itu yang mungkin timbul pertanyaan di kelompok kami. Mungkin barangkali dari sini Pak Braham punya pengalaman pengalaman yang nanti kita bisa sampaikan kepada anggota kita di lereng Gunung Kawi. Oh, ngaten nggih. Kita kalau saat ini benar-benar berbagi pengalaman, Pak nggih. Motor nek sing niku ora di enten guyone sakniki rada tenanan nggih. Pripun mau? Oh, ngeten-ngeten. Cara mengatasi Nggih. anak kambing saat melahirkan itu mengurangi kematian lah. Kalau dari pengalaman saya, kematian pada anak kambing itu banyak faktor. Faktor yang pertama biasanya itu dikarenakan dari tempat. Jadi mohon maaf yang saya sampaikan domba Pak ya, karena saya yang lebih pengalaman itu di domba bukan di kambing. Kalau domba saya memilih itu makanya per kotak itu saya kotak-kotak per induk dengan alasan kalau induk bunting itu sangat rawan dengan keguguran. Kalau kita sistem koloni atau dilepas bersama itu khawatir nanti di dalam kandungan induk yang bunting itu tersundang sama bejantan, terkadang banyak gerak dan sering kejadian itu mati di dalam kandungan. Belum sampai lahir saja itu sudah mati dalam kandungan. Itu biasanya penyebabnya satu karena tempat yang terlalu luas dan banyaknya hewan. Itu satu. Terus menyikapi terkadang itu ada induk yang mau melahirkan beroyongan ya biasanya ya. Itu kalau saya arahkan ke teman-teman mau nggak mau itu harus ada kalsium. Jadi hewan yang mau melahirkan itu bukan yang mau melahirkan saja, mulai dari bunting perawatan hewan itu harus ada kalsium. Kalsium itu untuk penguat ketika hewan itu melahirkan itu satu. Untuk perkembangan janin dan semuanya itu kalsium itu sangat perlu. Makanya kan sering teman-teman itu mengeluh induk mau melahirkan, kondisi induknya itu kadang tidak bisa berdiri, kadang lumpuh dan sebagainya. Nah itu kalau saya amati, sepengetahuan saya itu karena kurang kalsium. Jadi mau nggak mau kalsium itu harus diperhatikan. Kalsium itu ada kok di toko peternakan itu ada. Ada semuanya itu ada. Kalau saya pembuatan fermentasian biasanya sering saya kasih kalsium. Ya itu fungsinya ini. Kalau difermentasikan saya aduk sama racikan obat tersebut. Ya sebenarnya Bapak tadi ya cara meraciknya. Kalau garam sih saya kurang begitu memahami apa fungsinya. Cuma kalau misal nggak pakai garam dikasih kalsium, saya yakin sangat lebih bagus. Campur air minum, nggak apa? Nggak apa-apa kalau dia mau. Soalnya kalsium itu kan pahit. Kalau dia kasih terlalu banyak di air minum, semisal campur ketika minum, terkadang itu tidak mau. Perbandingan nih Mas kalau kalsium ya? Kalau saya sendiri sih tidak ada nilai bakunya apa. Poin yang harusnya itu tidak ada, cuma perkiraan. Saya membuat biasanya berapa. Kan itu saya kasih satu plastik 1 kilo itu saya aduk kira-kira untuk 1 pickup lah. 1 atau 1,5 pickup itu 1 kalsium. 1 kilo lah harus saja. Terus pemberian di minum ketika saya campur ampas biasanya saya kasih enggak apa itu terkadang ya 1 minggu sekali atau berapa hari sekali ku biasanya saya kasih untuk kalsium. Jadi fungsinya baik itu di breeding maupun di pengemukan saya itu kasih kalsium. Kalau breeding untuk ketika melahirkan itu biar kondisi sehat. Kalau untuk pengemukan tulangnya itu biar berkembang. Itu poinnya. Mungkin ngoten dari pengalaman sekali ya Mas ya. 1 minggu sekali ya. Kurang lebihnya saya tiap minggu itu pasti saya kasih. Ya kadang 1 minggu sekali, kadang ya 1 minggu berapa kali. Intinya tiap minggu biasanya saya kasih kalsium tersebut. Tapi kalau induk bunting ya usahakan sering-sering saja dikasih kalsium. Ya? Iya Pak. Makanya tadi kalau Bapak ramuan tersebut ketika dikasih kalsium, insya Allah saya yakin lebih bagus lagi. Walaupun secara teori saya kurang memahami ya, cuma sepengetahuan saya seperti itu. Ngoten Pak nggih? Satu lagi Mas, ini yang perlu ini ya ini. Ada lagi toh? Iya ini. Nah ini kadang-kadang kita kan punya kambing bunting. Iya. Terus itu bagaimana pengaruhnya saat dikasih apa itu obat cacing lah saya ya, cacing. Obat cacing, Pak. Cacing. Obat cacingnya nopo niku kian? Ya harapannya nanti Sing itu ijo niku napa ya? Nopo niku sing ijo niku?
Sing apa ya ijo? Ya. Sing sak menten iki lho. Wo sing wageng nika. Nggih. Sampe nate maring niku. Lek pengalaman kula napa niku separuh tapi sing ngambil mboten. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa kan hewannya? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya Atau berarti setelah melahirkan itu kalau pengalaman saya. nah, kalau saya itu gini, Pak. Saya itu pemberian obat cacing itu rutin. Mulai awal Bapak. Ya, saya itu rutin. Jadi entah itu nanti bunting atau enggak itu saya rutin pemberian. Nah, ketika sudah bunting tua, semisal tidak dikasih pun kan tidak apa-apa karena hewan sudah kondisi tidak cacingan. Jadi dari awal ini pokok intinya hewan kita itu kalau bisa anggap saja 45 hari sekali atau 30 hari sekali itu dikasih obat cacing. Ketika nanti bunting tua semisal tidak dikasih pun dia kan kondisinya sudah sehat, tidak ada cacingnya. Terus apa itu dosisnya? Nah, ini yang perlu kan Oh, ada, Pak. ada ya. Ada di penjelasan video saya sebenarnya sudah ada kalau itu, Pak. Ya, Mungkin Bapak belum menonton mungkin. Nah, gini sebetulnya bisa menonton hanya kita Meyakinkan saja. meyakinkan. Hubung deh ini gitu. Oh, nggih. Pupuk nyanding. Mas. Sajane kula niku ampun ngertos sampean sing ape mbok tekokne iku paling wis ngerti kabeh wong sampean wis praktek kabeh. Cuma ben yakin ngono paling ojo jagoran. Soalnya malah Mas. Enggak, maksudnya gini, Mas. Iya. Dulu kawan saya itu pernah juga. Iya. Kambingnya itu bunting. Kita kan belum tahu masalah itu kan. Iya. Nah, karena waktu bunting muda Heeh. dikasih obat cacing 1. Iya. Besok langsung keluar anaknya. Dosisnya 1. Ya. Istimewa, Apa Pak. memang karena kalau memang Ya overdosis, Pak. Overdosis. memang betul itu nggak boleh ya? Ya nggak boleh kalau terlalu banyak. Oh iya. Loh itu kan sebenarnya bukan untuk kambing, untuk sapi. Bolus tersebut kan besar kan? Iya. Nah, itu kan untuk sapi kalau yang bolus besar. Makanya kalau saya sendiri itu Makanya sharing ini kan gunanya kan ke situ. Kan Nah. waktu di rumah itu apa karena obat cacing, apa enggak kita kan nggak tahu kan. bisa jadi faktornya dari obat cacing Apa itu bisa memang jadi. rezekinya itu memang sudah nggak ada. Kalau karena- bicara itu Pak, semua kendala pasti ya wow alam kalau itu. Maksudnya kan ketika kita gagal, oh ini paling nggak ada rezeki. Ketika gagal lagi nggak ada rezeki, yuk gak iso evaluasi Pak. Nah makanya itu kan kita itu kan gini. Ketika apa itu memberikan obat cacing Heeh. kan gugur. Heeh. Kan kita kan pikiran kan masih bingung. Apa memang betul-betul saya kasih obat cacing? Apa memang betul-betul belum rezekinya kan ke situ arahnya. Oh. Makanya kita kan sharing tanya kan dosis. Kalau menurut saya mungkin selain dari bukan rezekinya itu kan pasti karena terlalu banyak dosis. Makanya saya pemberiannya tidak terlalu banyak. Satu bolus itu kan untuk 4 induk. Jadi saya seperti itu. Ya situ simpel-simpel itu aja, Pak. Nah, saya tirukan kemarin itu. Sudah diturukan. Nah, sama anak saya yang kecil itu. Aman, Pak. Aman itu. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Aman, Pak ya? Aman. Insya Allah karena saya sendiri sudah yakin dan aman. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman monggo perwakilan dari teman-teman menyampaikan ke teman-teman yang di rumah. Monggo pamitan Rien. terima kasih Mas Dadung Awo, kami di Banyuwangi di sini diterima, alhamdulillah sudah mendapatkan penjelasan yang begitu banyak sehingga kami mendapat tambahan dalam proses pengetahuan untuk beternak lebih baik lagi. Ya, demikian kami dari Lereng Kawi mengucapkan banyak terima kasih Mas Dadung Awo ya. Seandainya nanti bila ada masalah lagi kami siap untuk menyampaikan, kami butuh jawaban. Insya Allah selalu siap. Oke kawan, mudah-mudahan semua itu tadi bisa menginspirasi buat teman-temanku semua. Ada manfaatnya di pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan. Warahmatullahi